warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Juhur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, pada siang hari ini kita coba bicara wakaf. Ya, apa itu wakaf? Nah, dari memang jarang wakaf ini dibahas. Ya, dalam satu pertemuan ya tentang wakaf. Jadi suatu ketika saya diminta untuk bicara wakaf di negeri bukan Islam, di Filipina. Bicara wakaf di negeri mayoritas Kristen. Saya tanyanya begini aja, sederhana. Bapak Ibu, saya bilang, pasti meninggal nggak? Pasti. Terus kalau nanti meninggal, apa yang ditinggalkan untuk anak cucu? Sebenarnya itu. Mikir kan? Mikir. Saya bikin apa kertas, bagi-bagi kertasnya suruh isi apa gitu. Rata-rata jawabnya apa? Rata-rata jawabnya apa? Ilmu, rata-rata ilmu. Atau dipegang aja enggak? Tes ya. Rata-rata ilmu dia bilang. Tapi ada satu yang dia tulis harta. Jadi apa yang ditinggalkan untuk anak cucu kalau udah meninggal? Jawabannya apa? Harta. Ya. Nah, kalau untuk anak cucu langsung ya waris namanya kan kalau di kita kan. Harta waris. Jadi kalau kita meninggal, jemaah sekalian, harta kita jadi waris. Istri kita jadi janda. Anak kita jadi yatim kan gitu. Kan itu konsekuensi kita hidup kan. Nah tapi saya bilang ada yang kita tinggalkan itu abadi sifatnya. Kenapa? Karena untuk generasi. Saya bilang, wah. Baru mereka bingung, apa itu maksudnya? Itulah wakaf saya bilang. Ya. Jadi kita tinggalkan sesuatu daripada harta kita yang itu abadi, dikenang terus dan itu bermanfaat terus untuk generasi mendatang. Entahlah itu 100 tahun, entahlah itu 200 tahun, entahlah itu 1000 tahun lagi. Terus itu dikenang, nah itulah wakaf. Nah, baru kita paham. Ya. Nah, jadi wakaf itu sedekah, pemberian daripada harta kita untuk digunakan generasi mendatang, ya. Dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi pertama sekali terima kasih atas undangannya ya untuk bicara tentang wakaf ya. Ini saya, background pendidikan saya Dr. Filosofi dalam bidang ekonomi Islam dari International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan ya, 2012. Sekarang wakil direktur Sekolah Pascasarjana di Ibnu Khaldun Bogor, menghandle master dan doktor ya. Doktor kita ada dua, ada dokter pendidikan agama Islam, ada dokter magister, ada dokter ekonomi syariah. Jadi ada dua. Magister kita ada 4, magister ekonomi syariah, magister pendidikan agama Islam, magister manajemen, dan magister teknologi pendidikan. Dari para jemaah sekalian yang ingin studi lanjut, ya silakan ya. Kemudian sebagai chairman daripada International Council of Islamic Financial Educators untuk Indonesia Chapter dan tugas negara sebagai anggota Badan Wakaf Indonesia. Nah, kenapa wakaf itu penting? Nah, itu tadi ya. Kenapa wakaf itu penting? Sederhana, karena Allah suruh kita. Jadi gini kan, kalau kita cinta kepada seseorang itu nyuruh kita kerjain nggak?
Kita cinta pada atasan kita, senior kita kerjain nggak? Kerjain. Justru kalau nggak kita kerjain, ngelawan kan gitu namanya, ya kan? Nah, wakaf ini itu Allah perintahkan kita, Allah anjurkan kita melalui surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak sampai kebaikan seseorang, maksudnya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna kebaikan seseorang hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia menginfakkan sebagian, ya, sebagian dari harta yang ia cintai, bukan seluruhnya. Ya, seluruhnya kita jadi nggak punya apa-apa ya. Sebagian dari harta yang kita cintai. Ya. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya. Nah, jadi kita meninggal, begitu kita berwakaf lalu kita meninggal, maka wakaf itu menjadi mesin penghasil pahala. Ya. Kalau bahasa investasinya, mesin investasi. Ya, kenapa? Begitu kita meninggal, mulai itu bekerja itu, mesin pahala itu, dikirim terus pahala kepada kita sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, nanti akan saya berikan contoh wakaf-wakaf orang-orang yang sudah pernah ada dan masih dikenang sampai hari ini. Ya, jadi kita nggak mungkin umur kita panjang. Ya, dalam hadis umur kita itu antara 60-70. Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in, di dalam hadisnya. Umur umatku kata Rasul antara 60-70. 90% manusia wafat di usia itu. Ada yang lebih, ada tapi nggak banyak. 75 ada, 80 tahun ada, tapi nggak banyak. Ada yang di bawah itu ada, tapi nggak banyak. Kecuali force major, bencana alam dan lain-lain, itu lain cerita. Tapi kalau kondisi normal, manusia atau umat manusia akan wafat antara umur 60-70. Ya. Terus bagaimana caranya supaya umur kita panjang? Nggak mungkin dengan biologis, karena sel-sel kita mati. Maka dengan cara apa? Dengan cara ideologis. Lewat apa? Lewat wakaf tadi. Melalui wakaf, maka wakaf kita akan disebut-sebut generasi berikutnya, dan dengan disebut-sebut itulah makanya umur kita panjang. Ya kan? Kan ada juga orang dia hidup tapi sebenarnya dia mati. Kenapa? Nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya, nggak ada disebut-sebut orang gitu kan. Tapi ada orang yang mati tapi terus hidup. Kenapa? Namanya disebut-sebut, orang kenang-kenang jasanya segala macam. Nah ini para jemaah sekalian, ya, wakaf itu ini dia. Nah, kalau itu sejarah wakaf yang cukup besar setelah Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab asaba ardan bi Khaybar, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miluhu fiha. Faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib ma laqatu anfasa indi minhu, fama ta'muru bihi. Qala in syi'ta habasna aslaha wa tasaddaqta biha. Qala fa tasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa ibn sabil wa dhaif la junaha ala ma waliha ay yakula minha bil ma'ruf wa yut'ima ghayra mutawawilin. Daripada Umar bin Khattab mendapatkan bagian daripada tanah Khaybar. Perang Khaybar, kaum muslimin menang, tanah dibagi-bagi. Umar dapatnya tanah yang luas dan subur. Umar bingung. Datanglah ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku dapat bagian ini, luas, bagus ini, aku bingung mau diapain, aku gak pernah dapat harta sebagus ini. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, in syi'ta, kalau engkau mau wahai Umar, ya, tapi tetap choice. In syi'ta Umar, habas ta'aslaha wa tasaddaqta biha. Tahan pokoknya, sedekahin hasilnya. Mesin. Tahan pokoknya, sedekahin hasilnya.
Karena dia dapat kebun kan. Umar namanya Rasul berikan saran, langsung Umar lakukan. Jadi akhirnya Umar mewakafkan tanah itu, ya. Kemudian kebun itu diwakafkan, lalu buah-buahnya itu disedekahkan. Jadi pokoknya ditahan, hasilnya disedekahkan. Itulah wakaf. Ya. Jadi kita kalau istilahnya kita menciptakan mata air yang selalu mengeluarkan air. Itu dengan wakaf. Ya. Itu dengan wakaf. Nah, apa contoh wakaf produktif di Indonesia? Ini contoh yang sederhana dan ini tidak mahal. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang. Kenapa namanya Ahmad Wardi? Kenapa? Yang berwakaf Ahmad Wardi. Coba bayangkan para jemaah sekalian. Ini nggak besar-besar ini wakafnya. Ya. Dia hanya mewakafkan tanah kurang dari 1 hektar di Serang, lalu oleh nazir dibuat rumah sakit, dikasih nama dia. Ini sudah beroperasi mulai tahun 2021. Ini nazirnya Badan Wakaf Indonesia, makanya kita kelola ini sekarang. Bayangkan setiap orang yang berobat mata ke situ mendoakan kita, mendoakan Ahmad Wardi lah, ya. Karena dia berwakaf. Ya, bayangkan udah ratusan ribu pasiennya dari mulai 2021. Jadi dia kalau ya Ahmad Wardi sudah meninggal, tapi namanya harum terus disebut-sebut orang. Jasanya terus mengalir, setiap pasien yang datang mendapatkan manfaat, mendoakan dia. Itulah makanya dia udah meninggal, dia udah dikubur, tapi pahala terus mengalir. Nah, itu wakaf itu. Jadi kalau orang-orang yang otaknya bisnis, cepat sekali memahami wakaf ini. Ya. Mesin investasi abadi. Ya. Kalau di barat namanya endowment fund, dana abadi. Dana abadi didepositokan, depositonya disedekahi, tapi dananya terus begitu. Itu dana abadi namanya, endowment fund. Di Eropa, di Amerika itu ramai dipraktekkan untuk kampus-kampus ataupun university. Ya. Jadi kita pun para jemaah sekalian bisa membuat ini. Tergantung kemampuan kita. Kita bisa bikin besar, kita bisa bikin kecil, tergantung kemampuan kita. Ya, ada jemaah di Depok yang punya klinik, ya, kliniknya 3 lantai, ya, klinik bersalin, bagus besar, diwakafkan, ya, diwakafkannya suami istri, diwakafkannya. Nah lalu ini dalam satu pertemuan wakaf summit, ya, wakaf summit tahun berapa lupa saya diundang mewakili Badan Wakaf Indonesia. Lalu saya satu meja dengan para wakif. Nah, saya satu meja lah dengan suami istri itu, bapak dan ibu itu. Saya tanya, karena saya sudah dibisikkan panitia nanti bapak akan satu meja dengan para wakif. Berarti mereka adalah wakif, orang yang berwakaf. Saya tanya, bapak ibu wakaf apa? Dia bilang, oh kita wakaf klinik bersalin. Ya. Nah, kebetulan di meja itu ada katalog harta-harta yang diwakafkan, lengkap dengan gambarnya. Saya buka, lihat, oh ini dia, ketemu. Saya lihat alamatnya, ada fotonya besar. Terus saya lihat valuasi, ya, itu kalau dijual berapa nilainya, valuasi. Saya lihat 11 miliar, Pak. 11 miliar. Saya tanya lagi, Pak, Bu, nggak salah nih, mewakafkan segini? Enggak. Yakin, Bu? Yakin. Anak ibu kan ada, Bu. Iya, anak kami 4. Cerita ya, anaknya 4, 2 dokter, 1 sarjana ekonomi, 1 sarjana hukum. Terus gimana? Anak-anak nggak keberatan nih? Jadi waris ini lumayan ini bagi 4. Apa jawaban dia yang buat saya itu merinding, Allahu Akbar, langsung saya bilang ketika itu.
Ibu bilang begini, iya anak-anak kami sudah sepakat, sudah setuju ini diwakafkan, walaupun ini ada hak bagian mereka, waris mereka. Kenapa? Anak-anak kami bilang, harta ini kan bapak ibu yang mengumpulkan. Ya, ibunya bidan, dari mulai dulu bikin klinik bersalin, dari mulai pavilion kecil sampai besar sampai besar juga lantai. Kan ini harta ini bapak dan ibu yang mengumpulkan. Biarlah bapak dan ibu yang menikmatinya di akhirat nanti. Berhenti saya, Pak. Saya langsung ingat, ya Allah, betapa banyak di dunia ini yang anak-anak menggerogoti harta bapaknya, harta ibu. Bukan malah disenangkannya bapak ibunya di akhirat, malah digerogoti, dibikin susah bapak ibunya di akhirat. Masya Allah. Tahu nggak, para jemaah sekalian, langsung ketika saya mau pulang, selesai acara saya mau pulang, saya samperin bapak itu, saya salam tangannya, saya minta doa. Bapak, doakan saya bisa mengikuti jejak bapak. Ya, kebayang nggak itu? Saya udah kebayang tuh berapa ribu orang yang ditolong bersalin di situ. Setiap orang di situ dia dapat cipratan pahala mengalir terus, entahlah berapa ratus tahun kemudian ke depan. Masya Allah. Ya. Ini sudah orang contohkan. Ya. Yang berikutnya wakaf saluran air. Nah ini ya. Jadi ini cerita, ini pesantren Tazaka di Jawa Tengah, di Batang tepatnya. Pesantren ini bagus, gedungnya bagus, saya sudah ke sana. Namun air susah, nggak ada air. Ada air itu di bukit itu, yang biru-biru itu. Nah jarak dari bukit itu ke pesantren 3 km, 3.000 meter. Ya. Lalu kiainya kebetulan kenal dengan saya ya, kayaknya bilang begini, ya saya harus berusaha bagaimana cara supaya air itu bisa sampai ke pesantren. Gimana caranya? Pasang pipa kan? Pasang pipa. Pipanya 3 km. Bukan 3 meter. Saya aja udah wakaf kalau 3 meter. 3 km, pipanya bukan kecil gini, segini lah. Air. Jadi dia ini mengumpulkan semua masyarakat tersebut, melelang wakaf. Bapak Ibu sekalian, pesantren memerlukan air, ya. Selama ini kita habiskan 30 juta untuk beli air per bulan. Artinya setahun kita buang uang 360 juta. Apabila air ini bisa dialirkan, kita bisa hemat 360 juta dalam setahun. Bapak Ibu sekalian, silakan siapa yang mau berwakaf untuk pengadaan pipa sepanjang 3 km. Wow. Nah, itu satu orang. Oke, saya aja. Gimana maksudnya? Ya, maksudnya pipa yang 3 km itu biarlah wakaf saya saja. Sendiri, Pak. Masya Allah. Itulah ya kalau orang kaya hatinya akhirat. Sedekahnya secepat angin berhembus. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Tapi bukan harus kaya kita sedekah. Dia kaya, aku miskin, dia kaya. Sesuaikan dengan kemampuan. Ini diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 79. Itu kenapa ayat itu turun? Itu ada ceritanya di belakang itu. Ya. Jadi suatu ketika Abdurrahman bin Auf berwakaf. Wakafnya berapa? Kalau kita pakai kurs rupiah kita 1,2 miliar wakaf dia. Ya, sebab 40 ausak emas ya. Kira-kira 1.200 gram. Oke. Datang orang miskin, sedekah cuma 1 sak korma. Ya, kira-kira 2,5 kilogram korma. Paling berapa kan? Palinglah taruhlah 1 korma 30.000 per kilo misalnya. Taruhlah 100.000. Nah, orang munafik itu apa? Itu yang sedekah 1,2 miliar itu ria itu.
supaya dia disebut-sebut namanya, ya, supaya dia dibilang orang-orang kaya. Nah, yang tadi yang cuma sedekah korma tadi, untuk apa sedekah sedikit itu? Apa gunanya? Jadi orang munafik itu tidak suka orang bersedekah. Sedekah banyak dibilang ria, sedekah kecil dibilang gak ada guna. Itu orang munafik itu. Gitu. Nah makanya turunlah ayat itu atau 79 menjelaskan bahwasanya bersedekahlah, berwakaflah sesuai dengan kemampuan. Tapi kita harus mengeluarkan. Nah itu dia. Kenapa? Sedekah itu sama dengan siddiq akar katanya. Siddiq benar. Orang yang bersedekah itu insya Allah imannya benar. Kalau imannya nggak benar, dia nggak mau bersedekah. Atau sebaliknya, orang yang tidak mau bersedekah, imannya cacat. Dia berikan surat Al-Baqarah ayat 254. Ya, Buya Hamka menafsirkan dalam tafsirnya Al-Azhar bahwasanya orang yang beriman tapi tidak mau bersedekah, tidak mau berwakaf, itu imannya subing. Subing. Cacat. Beriman, saya mengakui Allah, dia sholat, dia puasa, tapi nggak mau sedekah, nggak mau berwakaf, subing iman. Ya, tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Ya, Masya Allah. Gedung Rawdoh Kuningan di Jakarta. Nah, ini di sini nih. Ya, ini wakaf Yayasan Rawdoh disewa-sewakan untuk perkantoran, hasil sewanya untuk sekolah, untuk membiayai sekolah. Ya, contoh wakaf produktif. Lapangan futsal dengan hasilnya dompet duafa. Ini di Ciputat. Ya, dompet duafa dapat tanah wakaf. Ini nggak ngerti mau diapain. Survei keliling belum ada futsal, bikin futsal laku, menghasilkan. Ya. Lalu sekarang ada istilahnya cash wakaf lin suku. Ini wakaf uang yang sifatnya sementara. Nah ini semua kita bisa ini. Ya, kita misalnya punya tabungan 100 juta. Saya mau bikin berwakaf, tapi nggak mau berkurang uang saya. Nah, bisa nggak? Bisa. Ini instrumennya. Cash wakaf lin suku. Kita wakafkan dalam 5 tahun, nanti setelah 5 tahun kembali 100 juta. Utuh. Loh, untung saya apa? Untungnya kupon bagi hasil yang diberikan per bulan itulah yang disedekahkan. Ya, nah ini bagi orang-orang yang mau beramal, yang mau dapat pahala, tapi uangnya nggak mau hilang, gitu ya. Kalau berwakaf kan biasanya langsung hilang itu uangnya kan? Wakaf hilang, wakaf habis gitu kan? Wakaf tanah habis. Ini, aduh saya pengen berwakaf tapi nggak mau habis ini, gimana caranya? Ini dia, ya cash wakaf lin suku, CWLS namanya. Ya, silakan nanti hubungi BWI akan tunjukkan bagaimana caranya. Dari Indonesia coba kita pergi ke Singapura. Di Singapura lebih keren lagi pengelolaan wakaf, bukan negara Islam. Tapi pengelolaan wakafnya sudah menggunakan suku musyarakah, sudah menggunakan suku ijarah, sudah menggunakan istibdal. Keren. Ya, keren. Ini saya berfoto di salah satu aset wakaf di Orchard, bukan di Orchard, Changi Road. Jadi kalau dari Bandara Changi mau ke Sentosa lewat ini. Itu kalau dilihat di belakang saya itu ada masjid. Masjid namanya Masjid Kasim. Kenapa namanya Masjid Kasim? Yang berwakaf namanya Kasim. Jadi sederhana di sana itu kalau tahu apa masjid itu, namanya itulah dia orang yang berwakaf. Sebelahnya, lihat sebelahnya. Gedung lantai 4. Ya. Nah, itu juga wakaf. Produktif. Lantai pertama dibuat pertokoan, di situ ada toko ada toko baju muslim, ada toko buku, ada travel ya. Lalu lantai 2, 3, 4-nya perkantoran. Ini ya. Nah, ini sebelahnya gedungnya lagi itu hotel. Nah, saya rutin ke sini karena saya ngajar di sini. Ya, di Singapura ini saya ngajar. Di lantai 4 itu ada namanya Al-Zuhri College. Nah, saya ngajar di situ. Ya. Nah, ini semuanya wakaf, aset wakaf. Jadi masjid itu sangat berwibawa. Kenapa? Tidak pernah minta terima kepada jemaah. Masjid dibiayai dari hasil wakaf tadi. Kegiatan masjid ramai.
pengajian pagi, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian isya. Setiap hari, Masya Allah. Makanan ramai, banyak. Jadi negeri Singapura yang kita tahu, ya umat muslimnya hanya 15%. Ya sekarang ini minoritas, tetapi lihat bagaimana mereka mengelola wakaf, keren. Ya. Nah di belakang ini, di belakang masjid dan gedung ini ada namanya Masionet. Ini dia ini. Masionet ini rumah 2 lantai disewa-sewakan. Di sana kan kalau di Singapura kan rata-rata flat, sampai apartemen sampai berapa lantai gitu kan. Jarang yang rumah-rumah begini. Ini kalau rumah begini orang kaya ini. Kalau di Singapura, biasanya rumah orang di flat-flat ya, di apartemen. Ini juga harta wakaf, aset wakaf. Hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Ya. Ini satu contoh di Singapura. Di Malaysia, mereka sudah mempraktekkan wakaf saham. Tapi wakaf saham bukan pengertian saham kita. Ya, bukan. Jadi wakaf saham ini mereka punya terminal, katakan terminal Pulau Gadung ya. Ini sederhananya, terminal Pulau Gadung. Lalu terminal Pulau Gadung itu ingin di-upgrade, dipercantik, diperbagus. Ada terminal di situ, ada mall di situ. Keren lah pokoknya diciptakan gitu. Nah, tentunya perlu biaya. Nah, kemudian mereka membuat yang namanya wakaf saham. Jadi setiap saham itu selembarnya 300 ringgit. Ya, 300 ringgit wakaf saham, lalu itulah yang kemudian dibangun tadi itu. Ya, mal segala macam itu untuk ini wakaf produktif. Ya, untuk kemaslahatan umat. Jadilah kemudian yang namanya di Johor itu jadilah namanya kemudian tempat yang sangat bagus ya, terminal, kemudian di situ ada mall, ada integrated ya, integrated area dan bagus sekali ya. Di Terengganu ada hotel, wakaf hotel ya, ini negara bagian yang lain di Malaysia. Ini hotel, dan Terengganu ini kan memang bagian daripada sejarah Islam di Asia ya. Jadi dulu Islam masuknya kan lewat Malaka ya, mereka kemudian Terengganu, baru ke kita, ke Indonesia. Ya, jadi ini bagian sejarah lama daripada peradaban Islam. Ada juga Klinik An-Nur. Nah ini yang kalau misalkan kita tidak punya aset yang cukup besar untuk membangun rumah sakit, kita bisa buat klinik awalnya. Ya, nah seperti ini banyak sekali dikelola di Malaysia. Dari Malaysia kita pergi ke Pakistan. Ya, nah di Pakistan itu ada namanya Ishaq Harun Wakaf Hospital, ini di Lahore. Di Lahore. Jemaah sekalian, yang saya berdiri ini pintu masuk rumah sakit. Kecil rumah sakitnya. Rumahnya gede. Jadi ini rumah orang kaya, gede banget rumahnya, diwakafkan, lalu oleh nazirnya dibikin rumah sakit. Ya. Kan kalau sudah rumah bisa dibuat rumah sakit, kan kebayang gedenya ya. Ya. Rumah pribadi kemudian begitu diwakaf disulap, itu kebayang gedenya itu. Ya ini gede banget rumah ini. Ini 100 tempat tidur. Nah, yang mau apa siapa namanya? Ishaq Harun. Ya, pahala, mesin pahala kan? Mesin pahala. Yang lebih besar lagi, Suraya Azim Teaching Hospital. Siapa namanya? Siapa nama wakilnya? Suraya Azim, ya. Suraya Azim ini konglomerat perempuan. Ini 5 lantai ini rumah sakit dengan 300 tempat tidur. Besar ini. Diwakafkan. Ya. Nah, kemudian saya juga tulis novel ini ya. Wakaf menjadi prima selama 500 tahun di Turki. Ini waktu saya visit Turki pertama kali 2006. Kemudian pulang-pulang dari sana saya tulis ini ya, bicara tentang wakaf karena saya kunjungi beberapa aset-aset wakaf di sana. Salah satunya adalah Sulaiman Yesi, Qaudi Yesi. Ya.
Jadi modelnya tengah-tengah masjid, kelilingnya itu adalah wakaf. Wakaf produktif, ada pabrik lah, ada sekolah lah, ada rumah sakit dan sebagainya. Ya, nah itu di mana peran BWI ya nanti ini saya lewatin aja jam 1 kurang 3. Nah, oke, ingin tahu tentang wakaf, ada bukunya, ya ini buku saya terbaru, penerbitnya Gramedia Group, ya silakan nanti dapatkan. Baik, demikian barangkali ada pertanyaan, semoga silakan. Bismillah. Kalau perkembangan wakaf di Indonesia mungkin memang belum sebanyak seperti yang Ustaz sampaikan. Mungkin ya sebenarnya ini bisa dimulai katakanlah dari lingkungan terkecil kita, mungkin di lingkungan kita seperti di sini ada masjid. Dan mungkin tidak dari bagian masuk. Kalau infak itu habis. Kalau wakaf nggak boleh habis. Ya, makanya dalam Islam itu ada banyak pos. Ada namanya zakat. Ini wajib seperti sholat, kita harus bayar 2,5% dari harta kita. Ada yang namanya sedekah. Sedekah ini bisa materi, bisa non materi. Tersenyum kepada saudaramu sedekah. Tabassum ila akhika sedekah. Membuang duri di jalan sedekah. Itu sifatnya immateri. Atau kita yang sifatnya materi. Kita berikan fakir miskin, buat makan dia itu sedekah. Yang ketiga infak. Infak ini bisa nafkah. Ya kita memberikan kewajiban nafkah kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang lain yang membutuhkan kita. Itu juga mengeluarkan harta. Yang keempat ada namanya wakaf. Nah, ya. Wakaf ini sedekah tapi ditahan kan tadi ya. Habas taslah, tahan pokoknya. Jadi sifatnya dia tidak boleh habis. Nah kalau infak itu harus habis. Makanya nanti kalau mau dibuat untuk memberdayakan masjid itu harus wakaf modelnya. Maksudnya nanti operasional masjid kan sahamnya banyak. Gitu. Ya. Nah itu kita berikan katakan apa yang bisa kita wakafkan yang hasilnya baik untuk masjid operasional sendiri maupun untuk menolong pendidikan anak jamaahnya. Oh, dari saldo diinvestasikan. Silakan. Itu kan namanya tinggal investasi biasa. Daripada saldo diam di situ. Cuman hati-hati juga, jangan sampai hilang, jangan sampai habis. Kan investasi kan kadang-kadang rugi ya. Rugi habis selesai ya. Nah, dia harus dicari investasi yang kira-kira kecil kemungkinannya rugi. Ya kalau dibilang tidak mungkin rugi itu kita mendahului Tuhan kan. Tapi kira-kira kecil kemungkinannya rugi. Nah, silakan. Ya. Tapi kalau mau kita mau mengambil, kalau untuk masjid itu memang masjid itu harus dengan wakaf, ditopang dengan wakaf. Sebaiknya kalau namanya masjid ya. Nah kalau infak ini kan untuk operasional yang habis, ya bayar listrik, bayar apa segala macam. Tapi kalau untuk kita mau pembangunan ya, pemberdayaan, sarana prasarana kita gunakan wakaf tadi, ya. Masjid Jogokarian tahu kan, yang di Jogja, dia kan punya hotel, ya. Hasil hotelnya itu untuk membiayai masjid itu berlebih. Setiap bulan itu surplus 40 juta dari hasil hotel. Jadi hasil hotel katakan 100, biaya masjid 60, 40 setiap bulan itu surplus. Ya. Tanggal 3 Januari saya kuliah subuh di Masjid Jogokarian. Nah, habis kuliah subuh ngobrol dengan Ustadz Jazir. Ya. Mereka sekarang lagi mau beli hotel baru. Begitu. Jadi masjid itu dibiayai oleh wakaf sehingga dia mandiri ya. Jadi infak-infak jamaah ini kita gunakan untuk yang lain. Ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Mas. Wakaf kan memang luar biasa ya. Kita bisa mendapatkan pahala yang mengalir dengan berlalunya waktu. Nah, cuma dengan berlalunya waktu ini, gimana caranya supaya
juga aman gitu jadinya. Apakah dalam kasus BSI tadi antara wakil dan ada nggak yang bisa mengontrol ini Ustaz? Kalau misalnya lalu 100 tahun, 200 tahun, tiba-tiba pokoknya hilang nih. Enggak, kan itu tadi Badan Wakaf. Badan Wakaf Indonesia kan fungsinya seperti OJK-nya perbankan. Dia pengawasan. Ya, kita punya 400.000 nazir di seluruh Indonesia. Pengawasannya di BWI. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan kita pun anggota BWI pun diangkat dengan SK Presiden. Seleksi. Dan BWI pusat ini yang di pusat yang diangkat dengan SK Presiden. Di BWI provinsi itu SK-nya Ketua BWI pusat. Setiap provinsi ada perwakilan. Lalu bagaimana dengan di kota kabupaten? Kita punya 300 perwakilan kota kabupaten untuk mengamankan aset-aset wakaf yang ada di Indonesia. Ya, 4,5 miliar meter persegi, Pak. Dan sesuatu itu juga kan kadang-kadang tidak bisa dengan niat aja ya Ustaz. Ya, betul. Tetapi profesional juga nih. Betul. Tapi yang ngawas ini kan. Betul. 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 Kalau kita mau berwakaf, carilah lembaga yang sudah besar. Ya, lembaga yang sudah lama. Misalnya apa? Ya, misalnya Muhammadiyah. Ya kan, orang kan tidak perlu tahu siapa ketua Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah 100 tahun lebih dan sudah punya aset wakaf yang luar biasa. Atau NU, ya kan? Orang nggak perlu tahu siapa NU, tapi aset wakafnya luar biasa. Jadi kalau mau berwakaf dan kita ingin jangkanya lama, ya ke lembaga-lembaga yang besar-besar itu. Ya, sebab kalau kita juga ke orang-orang, kalau ke orang jangan. Kita berwakaf ke orang yang meninggal selesai juga. Jadi ke lembaga atau ke yayasan yang berbadan hukum. Ya, jadi kalau yayasan kan pengurusan meninggal kan ada lagi gantinya, kan? Urus tiga ada lagi gantinya, gitu. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan, keluarga saya itu zaman kakek saya ada membuat masjid dan pesantren. Ya. Di daerah Bekasi. Oke. Pada saat almarhum masih ada, alhamdulillah banyak santri dan banyak yang mengunjungi untuk belajar haji. Oke. Tetapi karena perkembangan zaman kan jadi yang tadinya mungkin satu kabupaten cuma satu masjid, sekarang banyak masjid. Iya. Sekarang posisinya pesantren itu jadi kosong. Aduh. Dan nggak dijaga dengan baik. Iya. Pertanyaan keluarga itu adalah wakaf ini bisa kita jual, lalu kita pindah lokasi ke area yang lebih baik, atau gimana? Bisa. Istimdal namanya. Bisa, tapi harus izin dulu tuh ke BWI. Iya, supaya tidak ada prasangka-prasangka yang tidak mendasar. Nanti BWI tanya kenapa ini dijual, apa alasannya gitu kan. Ya, kalau undang-undang itu harta wakaf tidak boleh dijual. Tapi kalau dijual untuk diwakafkan lagi kan, tetap saja namanya wakaf gitu kan. Yang tidak boleh dijual untuk dimakan, itu nggak boleh kan. Dijual untuk diwakafin lagi, ya seperti yang tadi di Singapura. Di Singapura itu yang aset wakaf yang ini nih, ya bisa tunjukin nih. Sebelah paling kanan. Saya sudah ke sini nih, 11 Beach Road. 11 Beach Road ini itu adalah istimdal daripada 44 tanah wakaf yang tidak produktif. Ya. 44 wakaf to one single building. Jadi mereka jual, uangnya dibelikan yang ini di tengah-tengah kota ini, 11 Beach Road ini. Ya. Nah, disitulah berkantor PT Waris yang ngelola wakaf di sana. Ya. Jadi di sana pengelolanya itu PT keren. Ya. Jadi bayangkan misalnya Bakri mengelola wakaf gitu kan. Keren kan? PT mengelola wakaf, orang-orang profesional yang mengelola wakaf kan. Maju jadinya, berkembang. Nah, kita kan mengelola wakaf itu nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti investasi, nggak ngerti manajemen, aduh kacau jadinya kan. Nah, itulah makanya kita perlu penguatan. Ya, penguatan kompetensi. Makanya kita sekarang sedang mengejar target untuk sertifikasi kompetensi nazir wakaf. Ya, kita udah launching mulai tahun lalu sampai sekarang sudah kurang lebih 1.800 orang yang sudah kita berikan sertifikasi nazir wakaf ini seluruh Indonesia. Target kita sih paling tidak 5.000 orang lah.
yang ngerti ilmu wakaf, bisa mengembangkan, sehingga yang 400.000 nazir ya masih 1.600 dari 400.000 sih masih sedikit sekali kan. Tapi paling tidak itulah yang bisa kita lakukan. Bertahap sih, nggak bisa sekaligus. Ada lagi? Cukup ya? Baik, udah jam 1 juga lewat. Ini ya, saya khawatir mengganggu waktu kerja. Demikian barangkali, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.